Ya pemirsa, penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah dasar tahun 2024 telah resmi berakhir. Beberapa masalah muncul ke permukaan mulai dari keluhan pengelola sekolah swasta hingga calon wali murid yang anaknya tidak tertampung di sekolah negeri. Lalu apa yang akan dilakukan Dinas Pendidikan Kota Batam? Saat ini kita telah tersambung dengan Bapak Tri Wahyu Rubianto selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Ya, selamat malam Pak Tri, saya Frida dari Batam TV. Selamat malam Bapak. Iya, selamat malam, Mbak. Iya, Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya sejenak untuk kita berbincang mengenai topik PPDB ini Pak. Ya, langsung saja Bapak, selama proses PPDB tingkat SD tahun ini, berapa banyak keluhan yang diterima Dinas Pendidikan Kota Batam dan mungkin bisa dijelaskan keluhan apa yang terbanyak? baik, terima kasih, Mbak. Jadi kalau berkaitan dengan keluhan, keluhan yang kami pantau dari portal kami, laporan pengaduan sampai dengan pendaftaran SD itu selesai pada tanggal 13 kemarin, maka itu ada sekitar 60 pengaduan. 60 pengaduan itu kebanyakan mereka melaporkan dikarenakan mereka lupa password akibat mereka mereset passwordnya. Ini banyak kan seperti itu yang melaporkan kondisinya tidak bisa lagi login. Tidak bisa lagi login itu disebabkan karena mereka lupa dengan passwordnya. Itu kebanyakan itu, Mbak. Ya, lalu untuk mengantisipasi keluhan yang sama ke depannya nih Pak, apa langkah yang akan dilakukan Dinas Pendidikan? Pertama, kami sudah membentuk tim helpdesk ya. Tim helpdesk ini bekerja selama 24 jam, Mbak. Jadi helpdesk ini begitu mendapatkan laporan, keluhan dari masyarakat yang terdaftar di dalam sistem kami, mereka akan langsung memfollow up. Jadi misalnya kalau seandainya ada laporan eh, berkaitan dengan password tidak bisa masuk dan sebagainya, maka tim helpdesk kami akan langsung melakukan proses secepatnya. Nah, tim helpdesk ini bekerja sejak tanggal 3 kemarin di saat proses PPDB jenjang SD, jalur afirmasi. Mereka sudah bekerja dan keluhan-keluhan yang kita dapatkan seperti itu. Tetapi ada juga yang berharap untuk bisa mencabut ya, untuk bisa mencabut pendaftarannya. Jadi untuk tahun ini bagi siswa yang sudah diterima di jalur afirmasi kemudian dinyatakan lulus, maka dia tidak bisa mencabut berkasnya satu atau pilihan satu atau pilihan kedua. Ya, jadi tidak bisa mereka kemudian mendaftar lagi di jalur zonasi, tidak bisa juga. Itu aturannya seperti itu. Kemudian bagi mereka yang tidak lulus di jalur afirmasi, mereka nanti di dalam akunnya itu akan ada link otomatis akan aktif karena mereka dinyatakan tidak lulus. Dan itu bisa diklik oleh mereka untuk kemudian mendaftar di jalur zonasi. Ini kemudahan yang kita buat. Kemudian untuk berkaitan dengan pengaduan-pengaduan itu, semua pengaduan sudah kita follow up ya Mbak ya. Sudah statusnya sudah close. Saat ini kita sudah mulai membuka lagi untuk pengaduan yang jalur afirmasi dan prestasi SMP. Begitu. Baik Pak, untuk tahun ini sendiri Pak, berapa jumlah peserta didik yang mendaftar di sekolah negeri dan mungkin bisa dijelaskan berapa banyak yang tidak diterima? Baik, kalau bicaranya, saya bicara dulu berarti yang SD ya. Untuk yang SD, dari rencana daya tampung yang sudah ditetapkan sebanyak 12.528 siswa yang kita akan terima di dalam proses PPDB tahun 2024 ini, yang dinyatakan diterima itu ada 11.127. Jadi masih ada sisa dari daya tampung kita itu sebanyak 1.401. Yang ditolak itu sebanyak 628 siswa. Berbagai macam ditolaknya itu, salah satunya yang sering terjadi adalah usia. Ya, usia. Jadi usia ini tidak bisa bohong,
kalau kita masuk di dalam sistem karena kita juga memverifikasinya dengan menggunakan KTP dan KK gitu ya. Jadi kita sudah cek sampai di sana. Jadi kalau kita lihat dari data, diketahui bahwa untuk siswa yang paling banyak ditolak itu berada di Kecamatan Bengkong ya. Ada 181 siswa. 181 siswa itu sudah bisa kita petakan ada di kelurahan mana aja gitu. Itu sudah kita bisa petakan dari data kita sehingga kita bisa melihat untuk di Bengkong yang kebanyakan tidak diterima itu berada di Kelurahan Tanjung Buntung. Ya, ini dari data yang kami miliki kebanyakan adalah di daerah Tanjung Buntung. Kalau saya bisa membuka data saya di sini untuk Bengkong, sebentar ya. Bengkong itu di Kelurahan Tanjung Buntung untuk yang domisilinya di Tanjung Buntung itu ada 93 orang yang tidak lulus seperti itu. Nah, ini sudah kita petakan. Jadi tujuannya apa kita petakan seperti ini? Kita tahu bahwa ada berapa sebenarnya siswa yang ditolak sehingga kita hanya memikirkan bagi mereka yang belum mendapatkan sekolah. Nah, untuk di Bengkong sendiri dari data yang kami miliki itu masih ada sisa daya tampung sebanyak 145 kursi lagi di sana. Yang artinya dari 181 ini kalau mereka mau, mereka masih bisa kita tempatkan di sana dengan catatan mengisi posisi-posisi sekolah yang daya tampungnya masih ada. Gitu ya, daya tampungnya masih ada. Contoh misalnya seperti di SD 4 Bengkong, SD 5 Bengkong, kemudian SD 7 Bengkong, dan 8 Bengkong. Itu masih ada daya tampungnya di sana. Nah, tapi tentu ini kami akan menunggu kebijakan dari Bapak Wali Kota, ini seperti apa. Ya, kami berharap nantinya untuk sementara ini orang tua wali kami sarankan untuk bisa mendaftarkan putra-putrinya di sekolah swasta yang ada. Ya. Nah, pengaduan yang masuk pada hari ini, sebagian bahkan ada yang ingin cabut berkas, gitu ya, karena diterima di pilihan yang kedua, dan itu secara sistem kita sudah tidak bisa lagi. Jadi mereka yang sudah diterima itu sudah di-lock, dikunci, dia hanya sekolah di situ nanti. Ya, itu kondisinya saat ini. Jadi ini perlu kerjasama kita bersama-sama dengan masyarakat bahwa saat ini masih ada sekitar 600-an siswa lagi yang belum mendapatkan sekolah sama sekali. Sementara sebagian sudah ditempatkan. Nah, yang 600 inilah yang kita akan upayakan nanti akan ditempatkan di mana begitu ya. Apakah kalau seandainya jauh ya berarti tinggal memilih sekolah swasta seperti itu. Oke. Begitu Mbak kira-kira. Ya, baik Pak. Untuk selanjutnya langkah-langkah apa yang diambil Dinas Pendidikan untuk memastikan PPDB ini tersampaikan dengan baik Pak ke masyarakat, kepada masyarakat? Tersampaikan itu dalam artian kita sudah menyampaikan informasinya melalui sosialisasi ya. Sosialisasi yang kita lakukan salah satunya yang kita lakukan melalui radio ya. Dengan radio Batam FM kita terus melakukan itu. Kemudian di media cetak juga sudah ada, kita sampaikan juga, dan di seluruh sekolah itu dipasang papan pengumuman bahwa sedang ada proses penerimaan peserta didik baru tahun 2024. Itu disampaikan semua agar tersosialisasi ke masyarakat. Tapi saya tidak menutup mata, mungkin ada sebagian dari masyarakat kita yang mungkin karena kesibukannya informasi ini terlewat begitu ya. Bisa saja itu terjadi, begitu Mbak. Tapi kita berusaha melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, satuan pendidikan, baik itu guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, semuanya ini bersama-sama mensosialisasikan waktu pelaksanaan PPDB tahun 2024 ini. Baik, Pak. Bahkan untuk yang SMP pun kita sudah mulai sosialisasi sejak seminggu yang lalu, jadi harusnya informasi ini sudah sampai di masyarakat. Gitu. Baik, selanjutnya solusi apa yang diberikan Dinas Pendidikan terkait peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri?
Yang pertama tentu mendaftarkanlah ya kepada orang tua wali murid untuk bisa mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah swasta. Tapi kami juga sedang menunggu arahan Bapak Wali Kota Batam dikarenakan masih ada sisa RDT, sisa daya tampung yang belum terisi sebanyak 1.400. Cuma masalahnya 1.400 ini adalah tersebar, tidak mungkin tidak terlalu dekat dengan tempat tinggalnya, tapi ini tersebar. Nah, tersebar ini tentunya juga harus mendapatkan kesepakatan dari orang tua penempatannya. Mau nggak dia mengisi posisi-posisi itu? Kalau memang mereka tidak mau mengisi posisi itu, ya kami sarankan mereka mendaftarkan putra-putrinya di sekolah swasta yang terdekat. Seperti itu, Mbak. Ya, jika tidak ada yang lulus ternyata dari keluarga kurang mampu, Pak, tidak bisa menyalurkan anaknya di sekolah swasta, kebijakan apa yang mungkin diambil Dinas Pendidikan khususnya untuk memberikan mengatasi masalah ini, Pak? Pertama, untuk keluarga tidak mampu, kita sudah buka jalur khusus kemarin ya, jalur afirmasi kita sudah buka itu. Dan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Batam, kalau kita menelusuri pelaksanaan PPDB tahun ini, sebetulnya Bapak Wali Kota itu sudah mengambil diskresi di depan. Ya, diskresi di depan dengan menambah daya tampung di atas ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud sebetulnya. Dari harusnya perombel hanya 28, Bapak Wali Kota mempertimbangkan kondisi masyarakat dan ingin membuka seluas-luasnya akses untuk masyarakat dapat sekolah di sekolah negeri, maka jumlah siswa perombelnya dinaikkan 36. Kemudian untuk siswa yang tidak mampu tadi, tentunya kita akan cek lagi nanti, ya kita akan cek lagi apakah betul dia dari keluarga tidak mampu. Dasarnya dari mana? Dasarnya tentu dari data terpadu kesejahteraan sosial, begitu ya. Kita akan cek dari sana. Kemudian Bapak Wali Kota juga sudah punya kebijakan untuk memberikan insentif guru swasta gitu ya. Yang salah satu ketentuannya adalah kepada sekolah-sekolah swasta itu juga harus menyelenggarakan pendidikan gratis kepada keluarga tidak mampu, yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing yayasan melalui satuan pendidikan di bawahnya, begitu Mbak. Baik, Pak. Selanjutnya, sekolah swasta ini kan mengeluhkan terkait kekurangan murid. Bagaimana Dinas Pendidikan bisa menyikapinya nih, Pak? Kalau kita melihat dari kondisi saat ini, seharusnya dengan kebijakan yang diambil saat ini, mereka yang tidak diterima ini itu bisa mengisi di posisi-posisi di sekolah-sekolah swasta seharusnya, ya. Jadi nggak ada masalah sebetulnya, kekurangan murid insya Allah enggak lah ya, karena jumlahnya juga tidak seperti sebelumnya. Ditambah lagi saat ini kita jumlah rombelnya juga tidak banyak dikarenakan memang jumlah guru kita memang tidak bertambah, karena kita tidak bisa menambah guru karena memang ketentuannya untuk seluruh pemerintah kabupaten kota itu belum bisa menambah guru honor. Nah, otomatis kita tidak bisa membuka kelas baru, menambah rombel dari 5 menjadi 6 atau menjadi 7 jika tidak ada gurunya gitu, Mbak. Dengan kondisi yang ada saat ini saja, jumlah guru yang ada itu mereka sudah mengajar di atas 30 jam. 30 sampai dengan 35 jam. Nah, dengan kondisi rombel yang ada saat ini dan sisa yang ada dari siswa itu sebagian pasti akan masuk di sekolah swasta, insya Allah seperti itu. Ini khusus untuk yang SD ya, karena sudah berjalan seperti itu. Nah, kalau yang SMP itu sudah dipastikan bahwa semua siswa nantinya tidak bisa masuk di sekolah negeri. Karena dari data kami untuk siswa kelas 6 yang tahun ini akan diluluskan sementara ini ada sekitar 22.000. Sementara kursi yang disediakan dari rencana daya tampung kita itu sudah kita maksimalkan dengan satu rombel sebanyak 40 siswa. Dari seharusnya hanya 32, Bapak Wali Kota dengan diskresinya mengambil menjadi 40 siswa per rombel. Itu saja baru tercover 13.040 siswa. Artinya masih ada selisih sekitar 9.000
siswa yang mungkin bisa masuk di sekolah swasta. Bahkan untuk beberapa sekolah swasta yang favorit ya bisa dikatakan, mereka bahkan sudah tutup pendaftaran. Dan yang saya tidak nyangka juga, kebetulan dari beberapa sekolah-sekolah yang saya kunjungi yang mungkin masih baru begitu ya, mereka bahkan sudah menutup pendaftaran begitu. Nah, ini sekolah-sekolah ini luar biasa, sekolah swasta, tapi kami sudah tutup, tidak bisa menerima lagi Pak, karena jumlah guru kami terbatas dan seterusnya seperti itu. Nah, ini saya pikir dengan kebijakan saat ini yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota ini cukup berpihak kepada perguruan swasta juga, kira-kira seperti itu. Baik Pak. Ya, terakhir ini Pak, beberapa waktu lalu ada yang menyebutkan ya, penambahan jumlah siswa dalam satu rombel dan penggunaan sistem shift hanya membuat siswa kurang konsentrasi dan guru sulit mengontrol murid. Lalu bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Baik, saya tidak memungkiri, kami dari Dinas Pendidikan tidak memungkiri bahwa memang eh, sekolah-sekolah di negeri karena memang menampung begitu banyak siswa, pada akhirnya proses pembelajarannya menggunakan shift. Nah, oleh karena itu saat ini kita sedang berusaha untuk menguraikan itu, Mbak. Ya, kita ingin menguraikan itu dengan membangun ruang kelas baru. Ruang kelas baru yang kita bangun saat ini tidak dalam kapasitas menambah daya tampung, tetapi untuk menguraikan shift pembelajaran, gitu. Ya, jadi beda nih kapasitas daya tampung kita dengan menambah kelas, menambah daya tampung, tapi kita menambah kelas tujuannya untuk mengurai shift pembelajaran. Jadi mungkin yang dari 3 akan berubah menjadi 2, yang 2 akan berubah menjadi 1, secara bertahap seperti itu, Mbak. Tentunya kita juga akan melihat kondisi luasan sekolahnya, ya. Kalau memang sekolahnya masih memungkinkan dibangun untuk sekolah atau ruang kelas baru, tentu kita akan tambah itu. Tapi kalau tidak, kita tidak akan lakukan itu. Karena di setiap sekolah tetap harus disediakan space, ruang bermain bagi anak-anak, khususnya untuk yang di SD dan di SMP harus ada ruang juga, space untuk mereka melaksanakan kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan lain. Seperti itu. Jadi jangan sampai nanti asumsinya bahwa kita menambah ruang kelas yang ada saat ini itu untuk menambah daya tampung. Tidak. Saat ini kita menambah ruang kelas untuk menguraikan shift pembelajaran. Biar nanti pembelajaran itu akan menjadi lebih ideal lagi. Begitu Mbak ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Bapak Tri sudah meluangkan waktunya kita berbincang sejenak di Sama-sama. Batok TV Bapak.